Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi kembali di acara Permata Pengadaan Barang Jasa, perbincangan terkait materi pengadaan barang jasa. Kita bahas hal-hal yang sederhana aja untuk hari ini karena harinya santai, it's a sunny day gitu ya. Pengadaan barang jasa itu sebenarnya sudah sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Gak ada kan yang ibaratnya jalan-jalan gak pakai baju. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian sebenarnya atau teman-teman semua sudah sangat sering mengadakan yang namanya pengadaan. Hanya saja kita pengadaan untuk rumah tangga mungkin ya. Apalagi kalau yang udah menikah gitu kan, rumah tangga maupun yang belum sebenarnya pun sudah sangat sering melaksanakannya. Jenis dari pengadaan barang jasa sendiri terdiri dari 4, ada barang, ada jasa lainnya, jasa konsultan maupun jasa konstruksi. Kenapa sih pengadaan barang jasa pemerintah itu kesannya ribet gitu ya? Ribet dan agak susah, juga agak-agak serem-serem, sedep-sedep serem gitu ya. Karena apa? Karena ada pemeriksaan di belakangnya. Nah, kenapa saya bilang pengadaan barang jasa itu sebenarnya gampang? Karena sebenarnya kita sering melakukan. Yang sering sekali kita lakukan misalnya tadi, kita nggak mungkin jalan-jalan atau keluar rumah nggak pakai baju. Itu sebenarnya sudah termasuk pengadaan barang. Nah, kemudian misalnya kita sakit, kita perlu layanan dokter. Layanan dokter adalah termasuk jasa konsultansi non-konstruksi. Kemudian misalnya kita lagi pengen baikin rumah gitu ya, terus kita memperbaiki atau merehab, itu juga udah masuk jasa konstruksi. Nah, ada lagi ketika tadi kita pengen baju, ada baju yang bisa langsung kita beli, ada juga baju yang kita minta jahitkan. Nah, menjahit baju itu termasuk adalah jenis pengadaan barang jasa lainnya. Jadi perbedaan barang jasa lainnya dengan barang jasa konsultan itu adalah barang jasa lainnya menggunakan keterampilan. Sedangkan barang jasa konsultan, mau konsultan konstruksi maupun konsultan non-konstruksi adalah brainware. Artinya keahlian yang membutuhkan keahlian dan pemikiran. Jadi tidak hanya sekedar beli ini udah gitu, enggak. Dan masih ada pertanggungjawabannya. Nah, itu ada aturan-aturan yang berkaitan antara pengadaan barang jasa ini. Aturan dasarnya adalah Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Pedomannya ada di Perlem 12 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Untuk di kabupaten kita juga menggunakan Permendagri nomor 77. Nah, ini aturan-aturan ini bisa saling terkait gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa jadi pengadaan barang jasa jadi rada ribet, ya itu tadi karena ada beberapa aturan yang kita nggak bisa saklek memilih salah satu. Yang ini salah, yang itu benar, belum tentu. Kita ada beberapa strategi, ada hal-hal yang berbeda, case by case, kasus by kasus yang berbeda. Misalnya di suatu rumah sakit ada yang menggunakan makan minum pasien dalam waktu hampir setahun itu karena tidak bisa diprediksi menggunakan swaklola. Dari rumah sakit yang menggunakan swaklola, ada juga rumah sakit yang menggunakan kontrak payung atau kontrak harga satuan untuk makan minum pasien, yaitu dengan cara melalui penyedia. Jadi ada hal-hal yang mirip tapi tak sama, ada juga yang kasusnya serupa tapi dengan kebijakan yang berbeda. Jadi artinya pengadaan itu tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar, tergantung kita melihat dari perspektifnya yang seperti apa. Dan jangan sampai kita selalu merasa benar maupun jangan sampai kita juga selalu menyalahkan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Mari kita lihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin ada hal-hal yang memang ini lebih cocok
diadakan secara swakelola, oh ini lebih cocok melalui penyedia atau gabungan dari keduanya. Kita lakukan swakelola, di dalamnya juga ada penyedia. Dalam strategi pengadaan barang jasa sendiri ada beberapa yang bisa kita laksanakan. Pertama melalui penyedia, yang kedua melalui swakelola. Ketika kita melakukannya melalui penyedia, artinya kita memilih penyedia yang mampu. Misalnya mau beli laptop, berarti kita nyarinya ke toko laptop, bukan ke tukang jahit. Itu yang dimaksud adalah penyedia yang mampu. Sedangkan pengadaan secara swakelola yaitu pengadaan yang dilakukan sendiri oleh KLPD tersebut. Tapi ada juga persyaratan-persyaratan khusus di dalamnya. Jadi swakelola sendiri punya pembahasan khusus, mungkin nanti kita bisa bahas di kesempatan yang lebih panjang gitu ya, karena ini kita hanya bahas ringan aja dulu gitu. Itu saja yang hari ini pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at Permata PBJ.